Dari PLN mewakili Pak Dirut ada AHA nih. Izin Pak. Jadi satu di antara topik kita hari ini adalah green energy Pak. Dan tadi Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil menyebutkan bahwa kita sudah terlalu sering tergantung kepada kendaraan-kendaraan yang membutuhkan BPN atau fosil. Dan ini tentu bola sekarang di tangan PLN ini Pak. Ya, bisa Bapak ceritakan nih SPKLU ini kan penting nih. Ya, terutama di wilayah-wilayah yang padat dan kebetulan pada saat ini G20 ini menggunakan mobil listrik. Dan kalau ini PLN tidak pegang peran ini tentu program ini akan menjadi sia-sia. Silakan Pak. Makasih Kang Febi. Pertama selamat tribunpriangan.com. Terima kasih selama ini kami sudah bekerja sama dengan baik dengan Tribun Jabar sebetulnya. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan juga tetap kita bekerja sama dengan lebih harmonis lagi. Ya. Pertama sebetulnya kalau mengenai green kemudian digital tadi Pak Gubernur sudah cerita banyak sekali. Ya. Yang di PLN juga saya kira sekitar 70% sudah diceritakan tadi kendaraan listrik. Saya cuma melengkapi saja bahwa sebetulnya provinsi kita itu kaya green energy. Ya. Kalau di nasional mungkin green energy EBT itu baru sekitar belasan persen. Ya. Di provinsi kita sudah 38%. Ya. Jadi kalau tadi green energy juara, Jabar sudah juara. Ya. Nah, tentunya Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan ke depan mengembangkan hidro, solar cell, bayu, kemudian panas bumi. Ada yang kelupaan tadi beliau, PLT sampah. Ya. Itu sekaligus menyelesaikan masalah lingkungan dan masalah energi. Itu yang kami lengkapi. Terus kemudian tadi pertanyaan Kang Febi mengenai SPKLU, tentu saja ini tugas kami. Saat ini tadi Kang Febi sampaikan G20 itu di Bali 100% kendaraan operasional G20 itu sudah kendaraan listrik. Kemudian juga PLN menyediakan stasiun pengisian baterainya di sana. Nah, di Jawa Barat sendiri saat ini kami sudah punya 5 SPKLU. Jadi baru 5 Pak ya di Jawa Barat? Sudah 5 yang terpasang, akhir tahun menjadi 104. Dari 5 jadi 104? Ya. Jadi artinya kita tidak kesulitan untuk ngisi listrik ya Pak ya? Enggak, dan gini Kang Febi barangkali perlu juga kita sosialisasikan sekaligus bahwa menggunakan kendaraan listrik itu sangat berbeda dengan kendaraan bensin. Ya, gimana itu Pak bedanya Pak? Jadi kendaraan listrik itu dicas di rumah, misalnya begitu dicas penuh, kalau mobilnya Pak Gubernur tadi yang ditunjukkan tadi bisa 500 km. Sekali cas 500 km. Jadi kita sebetulnya tidak perlu harus membayangkan kalau pakai mobil listrik harus ngisi di SPBU mana seperti sekarang, nggak harus. Nggak harus ya, jadi di rumah pun bisa? Di rumah pun bisa. Ya, tapi daya minimal berapa Pak? Kalau rumah saya cuma 1.500 ngisi jeglek Pak. Ya, jadi daya minimal kalau yang seperti Pak Gubernur tadi mobil memang 7.700. 7.700. Ya. Tetapi nanti kalau tadi 104 stasiun pengisian kami sudah berfungsi, saya kira masyarakat tidak perlu khawatir. Ya. Itu kira-kira. Jadi Pak, apakah ada kemudahan Pak buat kita ketika kita menggunakan mobil listrik, colok ke arus listrik, itu tarifnya sama atau ada bonusnya gitu Pak? Iya, jadi sudah ada hitungannya. Jadi kami saat ini sudah ada yang namanya layanan khusus. Jadi tentu saja kita berharap masyarakat itu melakukan chargingnya itu di malam hari Pak. Oh, jadi di malam hari chargingnya ya? Di malam hari. Karena memang kan tadi seperti saya sampaikan, begitu diisi penuh bisa 500 km. Jadi tidak perlu setiap saat ngecas sebetulnya. Ya. Tinggal sampai di rumah dicas lagi, besok subuh sudah penuh dan seterusnya. Dan tarifnya sama? Kalau malam hari lebih murah. Oh, malam hari lebih murah. Jadi sarankan kalau punya motor dan mobil listrik ngecasnya malam hari. Betul. Jadi tarifnya bisa lebih murah. Siap. Ya, gitu ya Pak ya. Itu sarannya. Jadi PLN, jadi sekali lagi para pemilik kendaraan listrik tidak perlu tergantung kepada SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik ya Pak ya, untuk umum.
mindset untuk kalau kita bertransportasi dengan kendaraan listrik harus dirubah. Ya. Itu harus semua perjalanan kita harus terencana, ya. kemudian terukur waktunya, terukur jaraknya. Sehingga nanti kita sudah bisa mengukur di mana kita akan mengisi kembali seperti itu. Jadi meskipun begitu PLN di Jawa Barat nanti Sudah akan kami menyiapkan siap. Menambah dari 5 SPKLU menjadi lebih banyak gitu ya Pak. Jadi kita kalau ke jalan habis baterai bisa colok ya. Siap. Terima kasih Pak Agung. Ya, sukses membina ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.